Mata kuliah inovasi dan paradigma baru pendidikan. Konsep paradigma baru dengan blended learning. Reformasi dan inovasi pendidikan. Era reformasi dan tuntutan kompetensi global dalam peningkatan mutu kehidupan telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan penting untuk mengenalkan paradigma baru pendidikan yang lebih kolaboratif. Kreativitas dan inovasi yang muncul dari seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mendikbud ingin tersebar sebuah paradigma baru di mana siswa, guru, dan orang tua merdeka untuk mencoba hal-hal baru, banyak bertanya, mencoba, dan berkarya. Kemudian, Mendikbud Nadiem Makarim juga mencetuskan program reformasi pendidikan melalui sistem Merdeka Belajar. Program ini telah digulirkan tahun 2021. Prinsip Merdeka Belajar adalah memberikan otonomi, transparansi, efisiensi, dan fleksibilitas sehingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di dunia pendidikan dapat lebih optimal dan berdampak. Esensi Merdeka Belajar bahwa pendidikan itu bukan hanya milik pemerintah, pendidikan itu adalah miliknya masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Tentunya dengan kurasi kualitas yang baik, tetapi pendidikan itu bisa dalam format yang sangat variatif dan bisa didapatkan dari berbagai macam pihak. Selanjutnya, reformasi pendidikan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. People society harus berpartisipasi. Perusahaan-perusahaan juga harus berpartisipasi. Jadi, Merdeka Belajar yaitu adalah call to action untuk masyarakat, untuk guru, sekolah, orang tua, agar bisa meredefinisi bagaimana kultur itu berkembang dengan sangat cepat. Untuk memerdekakan pendidikan, semuanya harus terlibat. Kemudian dekatkan pendidikan ke dunia nyata. Dalam Kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa salah satu semangat Merdeka Belajar adalah untuk mengaitkan sistem pendidikan dengan kebutuhan di dunia nyata atau dunia profesional tempat berkarya. Contohnya yaitu penelitian di bidang kesehatan sangat dibutuhkan saat terjadi wabah. Melalui penelitian, kita bisa mengidentifikasi wabah dan mencari solusinya. Selanjutnya, tugas Kemendikbud adalah menciptakan sistem pendidikan yang memerdekakan potensi guru, kepala sekolah, dan siswa. Kemendikbud selalu konsisten dalam menjalankan konsep Merdeka Belajar. Nah, saat ini Indonesia membutuhkan guru-guru penggerak yang fokus kepada peserta didiknya, guru yang memiliki motivasi atau panggilan jiwa menjadi pendidik dan fokus pada kepemimpinan. Kemudian, kualitas kepala sekolah yang menentukan perubahan ekosistem pendidikan. Kepala sekolah harus memiliki kapabilitas untuk menjadi mentor guru-guru di lingkungannya dengan kualitas pembelajaran yang memadai. Ia juga harus bisa menghadirkan guru-guru penggerak yang akan membantu memajukan pendidikan. Selanjutnya, lompatan kemajuan. Menurut Kompas.com, perubahan zaman yang kian pesat memaksa setiap individu untuk jeli melihat peluang dan beradaptasi. Kemudian, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dunia kerja atau profesional akan berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Sektor teknologi perangkat lunak diyakininya akan semakin berkembang seperti aplikasi web, desain, riset, data analisis, dan hal-hal yang terkait ekosistem digital. Saat ini terbuka peluang emas bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju lain melalui sektor teknologi. Bertumbuhnya berbagai perusahaan teknologi di Indonesia semestinya dapat mendorong terciptanya suatu generasi produser teknologi, bukan sekadar konsumer teknologi. Generasi yang terampil dalam memproduksi software dan berbagai hal yang menciptakan efisiensi di sektor manufaktur. Kemudian, mandat Presiden Joko Widodo adalah kita harus lompat melalui digitalisasi, dan itu membutuhkan paradigma baru di dunia pendidikan, baik pendidikan menengah ke bawah dan pendidikan tinggi, di mana fokusnya adalah kepada kreativitas, computational logics, dan juga fokus kepada berkarya. Namun hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mewajibkan setiap anak Indonesia belajar coding atau pemrograman. Bisa dengan melatih pondasinya saja. Kalau misalnya dia senang dengan dunia teknologi, baru nanti bisa mengambilnya di pendidikan lainnya. Selanjutnya,
Tanpa konektivitas atau internet dan listrik, maka pemerataan kualitas pendidikan kita tidak mungkin tercapai. Kemudian dalam rangka mengatasi ketimpangan yang terjadi akibat belum meratanya akses, maka saat ini prioritas pemerintah khususnya setelah belajar dari pandemi adalah percepatan pemerataan akses di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Problematika dalam paradigma pendidikan. Sampai akhir tahun 2020, pendidikan kita diuji pandemi. Pandemi COVID-19 senyatanya saat ini adalah bukan menjadi kendala pembelajaran, namun bisa menjadikan lebih semangat dalam pembelajaran. Pandemi ini juga justru merupakan titik lompatan terlaksananya Merdeka Belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Merdeka Belajar diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pembelajaran daring, blended learning, tugas mandiri, dan kegiatan peduli sosial. Kemudian banyak hal yang bisa diambil selama pandemi seperti adanya adaptasi yang sangat cepat dalam pembelajaran. Work from home tidak kalah produktifnya dengan work at the office. Energi kreatif dan positif luar biasa, semangat gotong royong terlihat sangat baik selama pandemi dan kebaikan-kebaikan selama pandemi harus tetap dijaga. Pendidikan jarak jauh atau PJJ dalam pembelajaran daring dapat membuka cakrawala baru dan para guru menjadi co-pilot penjelajahan pendidikan dan pengembangan learning outcome siswa. Pendidikan pun masih dijunjung tinggi sebagai pondasi kokoh bagi setiap manusia. Perubahan wujud pengaplikasiannya proses pendidikan dari tatap muka ke daring dalam jaringan tidak menghancurkan semangat para pendidik untuk tetap memberikan yang terbaik bagi para peserta didiknya. Kemudian pendidikan menemukan era paradigma baru yang membangun potensi masyarakat yang terdidik, pola pemikiran masyarakat berintelektual, mau atau tidak harus ada perubahan paradigma dan sistem pendidikan dengan model baru. Contohnya adalah model blended learning, yaitu menggabungkan dari face-to-face learning dan online learning. Beberapa hal penting yang disarikan dari berbagai literatur dan pendapat ahli, yaitu yang pertama, merubah paradigma lama adalah blended learning sebagai kombinasi antara online dan offline. Orientasinya adalah memecahkan masalah atau problem solving. Saat ini revolusi pendidikannya adalah anak harus diajarkan abstract thinking sehingga bisa menganalisa permasalahan dengan baik. Yang kedua, dalam blended learning, orientasi kurikulum, pendidikan, dan guru tidak hanya mencekokkan pengetahuan kepada anak, namun anak didorong bisa menemukan sendiri pengetahuan, menganalisa, dan mengolah menjadi value untuk dirinya. Yang ketiga, pembelajarannya harus berdasarkan personalized learning, mengacu kodrat anak didik kita, yakni keingintahuan, berimajinasi, berkolaborasi, dan kemerdekaan, sehingga pembelajaran bauran mampu mengubah cara-cara lama harus diubah menjadi cara baru. Yang keempat, blended learning harus membongkar paradigma di mana siswa berkompetisi. Saat ini dan masa mendatang yang harus dilakukan adalah membangun ekosistem inovasi dan fleksibilitas. Selanjutnya yang kelima, adanya flexibility learning delivery yang harus memberikan ruang pada anak untuk tidak takut salah dalam belajar. Perubahan dalam sistem nilai yang terkadang memfikskan anak kita ketika nilainya tidak baik. Yang keenam, dalam ekosistem pendidikan harus terbiasa memecahkan persoalan yang terjadi dan memprediksi yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketujuh, paradigma pendidikan harus mampu mendorong iklim pendidikan berkolaborasi bukan berkompetisi. Yang kedelapan, pendidikan saat pandemi, anak tidak saja terbangun secara intelektual namun juga spiritual dan memiliki kesehatan mental. Adanya pendekatan konsep well-being ketika ingin membangun manusia seutuhnya. Yang kesembilan, daya dukung teknologi, internet, dan adanya Learning Management System atau LMS juga bisa meningkatkan interaksi antara guru dan para siswa sehingga masa pandemi COVID-19 dengan perubahan paradigma pembelajaran sudah tidak menjadi kendala, bahkan berdampak positif bagi kami karena guru dan siswa dapat menggunakan berbagai media pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan era industri 4.0. Selain menggunakan LMS, bisa dengan mengkombinasikan proses pembelajaran dengan media virtual lainnya yang dapat membantu para siswa dalam memahami konsep materi yang disampaikan. Selanjutnya, kesimpulan beberapa kelebihan dengan adanya paradigma baru. Yang pertama, praktik pembelajaran akan digeser menjadi pembelajaran yang lebih bertumpuk pada teori kognitif dan konstruktivistik. Menurut Hasna tahun 2012,
halaman 113. Yang kedua, proses belajar bisa terfokus apabila pengembangan pola pikir intelektual secara sosial, inovatif, dan kultural yang mampu mendorong siswa membangun pola pemahaman secara alamiah dengan pengetahuan sendiri dalam konteks sosial budaya, dan belajar dimulai sejak awal pengetahuan dan perspektif budaya lokal. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, pengembangan suasana kesetaraan melalui komunikasi, dialog transparan, toleran, dan tidak arogan harus terwujud di dalam aktivitas pembelajaran. Pengembangan potensi-potensi siswa harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Yang keempat, guru memegang peranan strategi terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Yang kelima, pendidikan dengan menggunakan paradigma baru di Indonesia akan menjadi lebih baik bergantung pada cara konsep manusia dengan tujuan hidup dan menganalisis tantangan zaman sekarang. Baiklah, itulah mengenai paradigma baru dengan konsep blended learning. Terima kasih.